Halo sob, selamat datang kembali di channel Pedia Film. Kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Bloody Chainsaw Girl 2016, sebuah film live action dari Jepang yang diadaptasi dari sebuah komik dengan judul yang sama namun dengan bahasa Jepang. Nah, film ini ceritanya tuh tentang seorang siswi SMA cantik dan imut, tapi paling bandel di sekolah. Tanpa disadarinya, tiba-tiba teman-teman di sekolahnya berubah seperti zombie. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung aja sob, kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis muda cantik, yaitu seorang siswi SMA Jepang bernama Giko. Di suasana pagi hari yang sejuk itu, Giko sangat bersemangat menggoes sepedanya untuk pergi ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, dia berhenti karena tanpa disengaja, dia menabrak siswi lain yang tiba-tiba muncul. Tak lama kemudian muncul dua siswa lain yang berpenampilan cukup aneh. Yang wanita mukanya memakai topeng, dan yang pria terlihat seperti zombie dengan membawa stik baseball. Sementara wanita yang ditabrak Giko sebelumnya telah bangkit kembali seperti zombie. Dua orang ini mengatakan kepada Giko bahwa Giko telah mengacaukan penyergapannya. Tanpa merasa kaget, Giko memanggil mereka dengan julukan mutan cyborg. Ketiga mutan itu akhirnya bersiap untuk menyerang Giko. Giko memperingatkan mereka untuk tidak mengganggunya, akan tetapi mereka ngeyel dan tidak memperdulikannya. Mau tidak mau, Giko mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sebuah gergaji mesin yang sudah membasmi banyak kejahatan. Gergaji mesin itu Giko ayunkan untuk memotong satu persatu bagian tubuh mereka semua. Namun salah satu mutan yang badannya sudah terpotong-potong itu ternyata masih bisa berbicara. Nah, dia mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan seseorang yang bernama Nero. Nero inilah yang sudah mengubah mereka bertiga menjadi mutan. Akhirnya setelah mengalahkan mereka, Giko segera pergi ke sekolah karena pertarungan itu membuatnya terlambat ke sekolah. Namun saat ingin pergi, tiba-tiba sebuah rudal dengan cepat mengarah ke dirinya. Dengan refleksnya, Giko berhasil menghindar. Ternyata yang menyerang Giko dia adalah mutan lain. Hal itu membuat Giko bingung mengapa semua mutan berambisi untuk melawannya. Dari informasi, mutan yang sudah tinggal kepalanya itu dia bernama Sayuri Bakutani. Dan dulunya Bakutani adalah seorang pemimpin pemandu sorak di sekolah. Akhirnya Giko ingat dan tidak menyangka sekarang dia mengikuti Nero yang jahat. Karena dulunya dia adalah salah satu murid teladan, Bakutani memberitahu alasannya kenapa dia sekarang memuja Nero. Karena hal itu disebabkan kekecewaannya kepada murid nakal yang sudah merusak nama baiknya di sekolah. Karena ulahnya itu, Bakutani dianggap oleh seluruh siswa SMA sebagai pemandu sorak cabul yang kelihatan pakaian dalamnya. Di saat kekecewaannya memuncak, Nero datang memberi solusi kepadanya. Itu sebabnya Bakutani sekarang menjadi mutan Cyborg. Bakutani terus menyerang Giko dengan peluru tembakan yang berasal dari badannya. Sampai-sampai sebuah rudal bisa keluar dari anunya. Ketika pelurunya habis, Bakutani meminta bantuan kepada anak buahnya untuk mengisi amunisi ke tubuhnya. Akan tetapi hal itu terlihat konyol dan Giko menertawakannya. Dengan kesempatan itulah dia berhasil mengalahkan Bakutani. Namun meskipun begitu, akhirnya Giko mengobati luka-lukanya. Memang Giko adalah murid yang berbeda dari yang lain. Hanya dialah murid perempuan yang paling nakal di sekolah. Dia suka bolos dan udut di sekolah. Semua siswa di sekolah tidak menyukainya dan memanggil Giko anak bandel. Mungkin karena hal itu, juga dari kejadian ini beberapa siswa yang sudah menjadi cyborg berambisi untuk menyerangnya. Akan tetapi, walaupun begitu sebenarnya Giko orang yang baik. Kemudian Giko berpikir kenapa Nero telah berbuat seperti ini kepada beberapa siswa. Lalu diperlihatkanlah flashback ketika Giko baru sampai di sekolah. Terlihat seorang guru memeriksa satu persatu murid yang baru datang. Giko dengan santainya membawa gergaji mesin ke sekolah.
Tentu hal itu membuat guru keberatan. Namun Giko beralasan bahwa dia membawa gergaji mesin karena keluarganya memiliki usaha jasa potong pohon. Nah, jadinya gergaji mesin itu selalu dibawanya kemanapun. Kemudian datang seorang siswi yang sudah menjadi mutan Cyborg. Lalu disusul Nero yang baru sampai di sekolah. Nero adalah seorang siswi juga. Guru itu sudah tahu bahwa Nero suka membuat teman-temannya menjadi Cyborg, tapi dia hanya diam saja dan takut kepadanya. Giko yang tengah berpikir, tiba-tiba Bakutani berubah menjadi seorang ninja bertopeng. Sama seperti mutan lainnya, dia berambisi untuk menyerang Giko. Namun karena terlambat, dia tidak mau meladeninya. Kemudian Giko dengan segera pergi ke sekolah. Di sekolah terlihat suasana kelas sedikit berantakan, dan semua siswa tidak ada yang terlihat satupun, hanya Giko sendirian di dalam kelas. Kemudian dia pergi ke ruang guru dan bertemu dengan salah satu guru yang tengah bersembunyi. Karena kondisi sekolah yang sudah menjadi kacau disebabkan oleh Nero, guru itu sepertinya sangat ketakutan. Giko meminta kewajibannya untuk bisa mengikuti ujian sekolah. Namun tiba-tiba muncul si ninja bertopeng lagi di hadapan Giko. Dia bernama Hanzo. Tak lama kemudian muncul lagi dua orang ninja untuk mengepung Giko. Akhirnya setelah melihat mereka, Giko dapat mengingatnya. Mereka adalah 3 orang yang ingin mengadakan eskul ninja di sekolah. Sebelumnya Giko pernah mengamati mereka ketika sedang berlatih di sekolah dan Hanzo dulunya adalah seorang wanita. Setiap kali Giko mengamati, ia selalu menertawakannya dan menganggap eskul ninja bodoh. Suatu hari Nero datang kepada Hanzo untuk mewujudkan mimpinya, dan sekarang terwujudlah mereka bisa menjadi ninja sejati. Pada akhirnya Giko bertarung melawan mereka bertiga. Akan tetapi karena takut waktu mengerjakan ujian habis, Giko melarikan diri dan masuk ke sebuah ruang eskul kerajinan tangan. Di sana dia sempat memperbaiki gergaji mesinnya yang rusak. Kemudian tiba-tiba muncul seorang siswi yang memimpin eskul kerajinan tangan bernama Sasaki. Ternyata terungkap bahwa Nero bekerja sama dengan Sanzaki untuk mempersenjatai mutan Cyborg buatannya itu. Sebenarnya Sanzaki terpaksa bekerjasama dengan Nero, dan dia sekarang meminta Giko untuk bisa mengalahkan Nero. Sanzaki ingin membalas dendam kepada Nero karena teman-teman eskulnya telah diubah menjadi mutan Cyborg. Lalu Sanzaki memperbaiki gergaji mesin milik Giko dan sedikit memodifikasinya. Tak lama kemudian muncul lagi Hanzo dan satu temannya. Terjadilah pertarungan seru di antara mereka. Gergaji mesin yang sudah dimodif sekarang bisa mengeluarkan tembakan seperti mesin gun dan bisa memanjang. Pada akhirnya Hanzo dan temannya bisa dikalahkan oleh Giko. Dia yang sudah tidak berdaya mengungkapkan kesalahannya terhadap Giko yang sudah membuat eskul ninjanya dibubarkan. Itu sebabnya dia selalu berusaha menyerang Giko. Namun Giko menjelaskan bahwa dia tertawa bukan atas dasar untuk mengejek Hanzo dan teman-temannya. Akan tetapi dia menertawakan kecanduan mereka terhadap sesuatu. Karena sesuatu yang berlebihan itu bisa terlihat bodoh di mata seseorang. Setelah menceramahinya, Hanzo terdiam, kemudian Giko pergi untuk melanjutkan mengerjakan ujiannya. Nah, setelah selesai, awalnya Giko ingin pulang dan tidak mau membantu Sanzaki. Namun setelah dipertimbangkan, akhirnya dia mau menghadapi Nero. Karena kalau tidak, semua murid di sekolah akan diubah menjadi mutan Cyborg. Di tengah berdiskusi, tiba-tiba Nero berbicara melalui speaker pengumuman. Dia sangat tertarik ingin mengubah Giko menjadi mutan. Dulu sebenarnya Nero adalah salah satu murid pintar. Dia selalu bercita-cita ingin menjadi ilmuwan yang hebat. Namun dengan caranya dan ambisinya itu, dia menjadi murid yang selalu diejek dan dibenci teman-temannya. Maka dari itu dia menjadi seperti ini dan tidak memiliki teman. Setelah percobaannya berhasil, dia mengubah banyak siswa menjadi mutan Cyborg. Hanya hal itu yang bisa membuat dendamnya terbalaskan. Giko mengejar Nero yang lari ke arah basement. Di sana terlihat banyak potongan-potongan tubuh para siswa Nero.
Akhirnya Kiko kembali ke atas gedung sekolah untuk mengejar Nero. Namun dia berhadapan dulu dengan sekumpulan siswa yang sudah berubah menjadi zombie mutan. Dengan senjata andalannya, satu persatu zombie berhasil dikalahkan oleh Kiko. Setelah berhasil mengalahkannya, ia langsung segera ke atas gedung. Di gedung, Nero sudah menantinya. Ternyata Nero menyimpan dendam kepada Kiko karena sebelumnya mereka berdua sempat bertemu singkat di tempat yang sama. Nah, di sana Kiko mengajak Nero mengobrol singkat dan menganggapnya sebagai teman. Tentu hal itu menyinggung perasaannya Nero karena Nero sudah terbiasa tidak memiliki teman. Kemudian Nero mengeluarkan senjata buatannya, sebuah gergaji mesin yang dibuat oleh jiwa para siswa-siswa yang dipenuhi amarah. Pada akhirnya mereka berdua saling bertarung. Namun di luar perkiraan, gergaji mesin Nero jauh lebih kuat sehingga membuat Kiko terluka dan senjatanya rusak. Di saat seperti itu, Kiko hampir terdesak, namun tiba-tiba Hanzo datang untuk membantunya. Hanzo berterima kasih kepada Kiko karena telah menyadarkan jiwanya. Kemudian Kiko dan Hanzo kerjasama bertarung melawan Nero. Akan tetapi Hanzo tewas saat menjadi tameng untuk melindungi Kiko. Di saat bersamaan, Bakutani muncul untuk menghentikan peperangan itu. Bakutani memperingatkan Nero bahwa mereka bertiga yang diasingkan oleh teman-teman di sekolah bisa bekerja sama dan berteman. Namun tak sedikit pun ucapannya didengarkan oleh Nero. Malahan dia mengaktifkan bom waktu di dalam tubuh Bakutani. Ternyata semua mutan Zerbo buatan Nero sudah ditanami bom peledak. Nero memberi pilihan kepada Bakutani, yaitu untuk membunuh Kiko atau mati. Namun Bakutani memilih untuk mati dengan terjun dari atas gedung. Nero semakin terbawa suasana dan emosi. Dia menganggap semua teman-teman di sekolah hanya benda yang bisa dimanfaatkan. Karena hal itu, tiba-tiba gergaji mesinnya berbalik mendukung Kiko dan menyukainya. Dari sinilah awal kekalahan Nero. Nero sudah tidak memiliki senjata lagi untuk melawan Kiko. Alhasil Kiko memukulinya tanpa ampun dan terakhir dia berhasil membunuhnya. Setelah semua sudah selesai, Kiko segera pergi dengan membawa potongan lengan Bakutani dan meninggalkan Sanzaki yang baru sadar dari pingsannya. Di depan sekolah, Kiko sudah dijemput oleh abangnya. Kiko berharap dengan ujian sekolah yang sudah dikerjakannya, dia bisa berhasil lulus dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian mereka pun pulang dan film pun selesai. Sekian sob video kali ini. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Pedia Film. See you.